Hari Senin, wah harus semangat ya pagi-pagi di hari Senin ini pemirsa, apapun cuacanya, mau mendung, mau cerah, harus selalu semangat. Saya tahu sih kalau seandainya cuacanya lagi mendung seperti ini, biasanya bawaannya jadi mager, pengennya di tempat tidur, terus kemulan atau selimutan, males gitu rasanya mau bangkit dari tempat tidur atau kembali beraktivitas. Tapi nggak boleh ya, kita itu harus melawan rasa malas kita. No matter what, apapun alasannya. Senang sekali pada pagi hari Senin ini saya Alia Renomas kembali hadir menyapa pemirsa semua di acara Sehat Pagi. Dan seperti biasa nih kalau pagi-pagi kita akan berbicara seputar masalah kesehatan. Tapi kalau seandainya nih buat para ibu-ibu di rumah atau mungkin para wanita yang sekarang ini biasanya kalau udah mau masuk liburan, mulai nih bersiap-siap, oh mungkin ada yang berencana liburan ke pantai. Biasanya kalau ke pantai kan pengennya pakai bajunya itu yang minim-minim gitu ya, mungkin celana pendek atau pakai tank top. Kok tiba-tiba pas lagi ngeliat di kaca, biasanya dulu nggak ada, sekarang kok ada. Yang dulunya tidak diundang kok tiba-tiba datang. Nah ini dia pemirsa, kalau seandainya kita lihat ya, mungkin ada guratan putih atau mungkin ada tumpukan-tumpukan gitu kayak geronjalan seperti itu. Ini apa ya namanya? Ada beberapa orang yang bilang itu namanya selulit. Emang iya yang namanya geronjalan itu selulit? Terus ada juga yang bilang katanya oh enggak ini bukan selulit, ini stretch mark. Nah selulit dan stretch mark ini sebenarnya mungkin buat beberapa orang udah biasa ya ngeliatnya itu cuman paling lemak menumpuk aja. Tapi mungkin ada juga nih yang masih belum paham sebenarnya apa sih selulit dan stretch mark itu apa sih? Emang beda ya selulit dan stretch mark? Pagi hari ini pemirsa kami akan membahas seputar stretch mark dan selulit. Sudah hadir di samping Alia ada dokter yang cantik sekali. Kita sapa dulu ya. Pagi-pagi ini ada dokter Dia Tiara Devi. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin. Kita panggilnya dokter Devi. Kita sapa dulu yuk pemirsa. Selamat pagi Dokter Devi. Pagi Mbak Alia. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Semangat ya, walaupun cuacanya lagi mendung. Masih tetap semangat ya dok ngantuk ya? Dikit-dikit enggak. Iya, bikin ngantuk, bikin ini dok, ngelamun dok jadinya. Nah Dokter Devi seperti tadi kan Alia katakan, stretch mark dan selulit. Ini mungkin buat beberapa orang juga masih bingung ya. Stretch mark itu apa? Selulit itu apa? Perbedaannya apa? Emang beda ya, biasanya kan orang mikir sama aja sih stretch mark dan selulit. Mungkin Dokter Devi bisa menjelaskan dulu dok, sebenarnya selulit itu apa? Oke. Ya, silakan dok. Sebenarnya memang ya kebanyakan orang tuh kebalik-balik ya. Ini dok saya punya sakit selulit nih. Ternyata setelah kita periksa ternyata stretch mark. Tapi bisa jadi itu stretch mark dibilangnya selulit. Nah, memang suka kebalik-balik banget gitu. Jadi kalau saya awal dari stretch mark dulu ya, yang lebih gampang. Kalau stretch mark itu kalau secara arti ya, stretch aja udah peregangan. Sedangkan mark itu kan tanda. Jadi stretch mark sendiri adalah peregangan pada kulit, tanda peregangan pada kulit. Akibat biasanya memang efek dari peregangan karena pembesaran sesuatu ya, mungkin otot ataukah mungkin misalnya pada kehamilan itu menyebabkan adanya regangan tapi tidak bisa dikompensasi oleh kulitnya sendiri. Jadi seperti kayak kita permen karet gitu ya, kalau misalnya kita tarik bagian tengahnya kan semakin tipis kan, ya, seperti itulah stretch mark gitu. Kalau selulit akan berbeda gitu. Jadi kalau selulit itu jadi terjadi perubahan struktur pada lemaknya dan jaringan di sekitarnya. Dan biasanya tidak menimbulkan perubahan warna, akan berbeda dengan kalau pada stretch mark. Kalau stretch mark itu ada perubahan warnanya. Tapi kalau misalnya yang selulit itu biasanya tampaknya saja, jadi tidak ada perubahan warna, tapi akan berbentuk seperti kalau kita lihat itu seperti lesung pipit ya. Jadi kalau misalnya kita pegang gitu akan terjadi ada jeglong-jeglong ataupun kayak apa ya, lekukan-lekukan gitu. Jadi permukaannya nggak rata. Oke, itu perbedaannya pemirsa. Kalau seandainya stretch mark ini tadi saya rangkum ya dok ya. Stretch mark itu adalah peregangan, peregangan kulit gitu ya. Jadi akhirnya tadi Dokter Devi mengatakan kalau stretch mark itu peregangan kulit, ibarat permen karet pemirsa. Ketika permen karet itu kita tarik, akhirnya kan nanti ada bagian tengah-tengahnya itu yang menipis. Berarti ketika stretch mark itu bisa dikatakan kulit itu jadi menipis ya dok ya? Betul. Jadi bagian tengahnya akan menipis, sedangkan di bagian pinggirnya kan masih tebal, masih kuat gitu. Masih kuat gitu. Sementara kalau selulit itu bisa dikatakan kayak ada lesung pipinya gitu. Betul. Ya. Jadi kayak hampir mirip juga seperti permukaan kulit jeruk yang tidak rata, ada bagian yang dia seperti ada lekukannya, jadi tidak
ada yang bagian yang rata, ada yang bagian yang kayak geronjolan yes, itu betul. tadi ya dok ya, gitu. Nah penyebab dari stretch mark itu sendiri tadi Dokter Devi mengatakan intinya peregangan kulit. Mungkin biasanya dok yang saya tahu ya dok ya, kalau beberapa teman-teman saya ini mereka suka mengeluhkan ke saya dulu sebelum hamil badannya masih aduhai gitu ya, nggak ada stretch mark, tapi kenapa ya pas sudah melahirkan itu wah dok, stretch marknya di mana-mana gitu, apalagi di bagian perut. Kalau bagian perut kan mungkin bisa disembunyiin ya dok, tapi terkadang kan stretch marknya ada di bagian-bagian tertentu gitu. Emang iya ya dok ya, stretch mark itu bisa muncul di bagian lain? Setahu saya stretch mark itu sebenarnya bisa muncul di bagian mana aja sih dokter Devi? Jadi memang kalau stretch mark sendiri memang seringnya muncul di daerah sekitar payudara, kemudian di daerah perut, daerah bokong dan sekitar paha gitu ya. Dan memang penyebabnya sebenarnya faktornya itu banyak sebenarnya. Jadi seperti salah satunya pada kehamilan tadi, terus yang kedua itu biasanya kenaikan berat badan yang drastis gitu. Jadi terlalu cepat kenaikan berat badannya itu juga bisa menyebabkan munculnya stretch mark. Kemudian bisa dipengaruhi karena genetik. Genetik ya, juga betul. pengaruh ya dok ya? Dan bisa juga yang terakhir itu karena penggunaan obat-obatan biasanya yang mengandung bahan steroid. Nah biasanya kayak sekarang lagi musimnya kayak penggunaan body lotion atau krim pemutih bisa jadi. Oh bisa jadi itu ya. Jadi kayak hand body lotion yang ada pemutihnya itu bisa mengakibatkan stretch mark juga. Wah serem juga ya pemirsa, karena kan seperti kita tahu ya kalau di Indonesia itu identik putih itu cantik, bening itu cantik. Jadi akhirnya kita semua itu berlomba-lomba menggunakan produk yang ada pemutihnya, hand body. Jadi supaya kelihatan bening gitu kalau pas di foto. Ternyata itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya stretch mark. Tapi maksudnya adalah krim pemutih yang kandungannya tidak sesuai. Jadi ada yang krim pemutih, sekarang kan lagi musim ya, mungkin beli di online gitu, jadi tidak tahu kandungan sebenarnya apa dan apakah memang sudah ada di BPOM atau tidak. Jadi memang kadang-kadang ada produsen yang masih menyalahgunakan krim pemutih itu dengan dicampur bahan-bahan seperti steroid. Nah, padahal sebenarnya steroid itu bisa digunakan oleh dokter kulit untuk indikasi tertentu. Jadi bukan untuk indikasi memutihkan sebenarnya. Jadi bisa memberikan efek seperti itu. Dok, saya potong sebentar nih ya. Kalau tadi kan dokter Devi mengatakan steroid. Ini sepengetahuan saya dok, tolong saya dibenarkan kalau salah ya dok ya. Steroid itu setahu saya nih bisa digunakan untuk membesarkan otot gitu loh dok. Betul. Beberapa mungkin teman-teman yang suka nge-gym membesarkan otot, mereka itu menggunakan steroid dok. Nah, tadi dokter Devi mengatakan itu bisa mengakibatkan munculnya salah satu penyebab munculnya stretch mark. Benar ya dok? Jadi memang salah satu faktor juga yang bisa mencetuskan terjadinya stretch mark itu juga pada pasien-pasien atau orang-orang dengan bodybuilding. Jadi ya betul. Jadi terjadi pembesaran massa, mungkin akibat penggunaan obat-obat yang mengandung steroid itu juga akhirnya bisa menyebabkan stretch mark itu, karena terjadi kalau tapi beda proses ya sebenarnya. Kalau yang bodybuilding dengan karena exercise itu karena dia pembesaran otot, jadi massa ototnya melebar, jadi otomatis bisa jadi ototnya tidak bisa kompensasi, jadi muncul stretch mark seperti itu. Tapi kalau untuk yang steroid itu karena efek samping dari obatnya. Oke, baik kalau begitu. Pemirsa, nanti kita pengen bahas juga nggak sih tentang bagaimana sih stretch mark ini, kan tadi dokter Devi sudah menjelaskan munculnya stretch mark, penyebabnya. Kita juga pengen tahu bisa nggak sih sebenarnya stretch mark ini dihilangkan gitu ya dok ya. Karena kan terkadang buat kita apalagi para wanita, kalau untuk para lelaki ya santai aja sih ya, mereka punya stretch mark di mana-mana juga ya udah woles aja. Buat kita nih para wanita yang apalagi concern sekali dengan penampilan, memiliki stretch mark itu kan salah satu beban ya. Kita pengen dong supaya gimana sih caranya stretch mark itu bisa hilang atau setidaknya tersamar-samar lah gitu ya dok ya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut ya dokter ya. Nah buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Devi, pagi hari ini kami membahas seputar selulit dan stretch mark. Bisa langsung hubungi kami atau mungkin WhatsApp ya di 0821 3909 6308, atau juga bisa telepon kami pemirsa di 031 20501. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi.
Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai Fiber Stream. Streaming film kekinian udah pasti nyaman seharian. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus? Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, produk terbaru dari cuatcuit.com. Ini adalah produk keren. Selain bikin sehat, ini juga bisa bikin kita langsing. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Namanya apa? Namanya adalah Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari Psyllium husk dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Inulin dari ekstrak sisari roots menyumbang bakteri baik di usus dan juga menghalangi pertumbuhan bakteri jahat. Ekstrak manggisnya baik banget loh untuk penderita darah tinggi. Selain itu, Slim Tea juga membantu proses pemecahan lemak sehingga mengurangi kolesterol dan membantu proses metabolisme sehingga tidak terjadi penumpukan sisa makanan. Sementara ekstrak anggur ini mengandung antioksidan yang dapat menghambat pembentukan dan juga pertumbuhan sel-sel lemak, mengurangi kadar lemak pada organ perut dan juga hati, melancarkan pencernaan, kaya akan vitamin C dan juga E. Gimana? Kurang lengkap apa coba? Saya kasih informasinya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Konsumsi Slim Tea dan dapetin sehatnya plus bonus langsingnya ya. Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita di 031 3333 3030 atau WhatsApp di 0888 5777 580. Saya kasih tahu bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Pas lagi break ya pemirsa, pertanyaannya banyak sekali nih yang muncul dari mulutnya Alia nih bertanya ke Dokter Devi. Istilahnya mungkin setengah curhat colongan ya tentang stretch mark dan juga selulit. Maklum aja pemirsa, kita itu sebagai wanita pengennya menjaga penampilan supaya tetap bisa paripurna gitu. Bukan di depan orang-orang lah, setidaknya di depan suami dan anak. Jadi kan kalau seandainya dapat komplimen seneng ya, aduh mah kok kulitmu mulus, kok nggak ada ini ya, nggak ada stretch mark atau apapun seperti itu ya pemirsa. Kalau seandainya pemirsa di rumah punya keluhan seputar selulit ataupun stretch mark, WhatsApp dan juga telepon sudah kami buka. Jadi bisa langsung sekarang juga ya untuk WhatsApp atau telepon kami, karena kami pagi hari ini membahas seputar selulit dan stretch mark. Masih bersama dengan Dokter Devi. Dokter, sekarang saya mau nanya nih, stretch mark itu ya dok ya, saya kalau seandainya biasanya ngelihat itu di sosial media macam-macam dok, warnanya saya ngeliatnya dari warna sih dok, ada yang warnanya agak ungu gitu, ada yang cuman putih, ada yang kayak merah, kok bisa beda-beda dok? Emang stretch mark itu banyak ya jenisnya? Gimana Dokter Devi? Oke, jadi stretch mark sendiri itu memang pada dasarnya itu pada awal pertama kali muncul dia akan berwarna merah atau keunguan. Dan biasanya itu hanya sifatnya sementara. Kalau misalnya stretch mark ini tidak diobati, nanti akan lama-kelamaan akan berubah warna, dia menghitam akhirnya menjadi putih. Nah, putih itu yang sifatnya lebih kronis atau lama istilahnya, dan itu lebih permanen. Jadi kalau sudah lebih permanen itu maka terapinya juga akan lebih susah lagi gitu. Oh, jadi justru kalau stretch marknya itu berwarna putih itu yang sudah istilahnya udah tingkat ketiganya ya dok ya. Karena dari awal ketika stretch mark itu muncul
akan berwarna merah, gitu ya dok ya. Setelah itu akan berwarna agak kehitaman atau ungu. Betul. Baru di step selanjutnya itu adalah warna putih. Putih sampai bisa menimbulkan lekukan seperti bopeng kayak bekas jerawat gitu bisa. Aduh dok, bisa kayak gitu ya dok? Betul. Oh, saya tuh baru tahu dok. Saya pikir kalau putih itu adalah step awal karena dari warna ya, putih itu kan ini ya suci gitu ya pemirsa. Tapi ternyata kalau Kayak putih itu samar-samar gitu ya. ini ya, kalau putih itu udah tahap ketiganya gitu. Dokter, ini sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang masuk dok di WhatsApp menanyakan gini, mengirimkan foto dok, bertanya pagi ini selulit atau stretch mark ya dok. Anak saya tuh umurnya 13 tahun. Apa ini karena pengaruh tiap kali buang air besar itu jongkok? Nah, gimana dok ini pengobatannya dari Bapak Suwantoro? Saya kasih lihat ya pemirsa fotonya ke Dokter Devi. Mohon maaf dok. Iya. Oke. Itu anaknya umur 13 tahun dok, gitu. Nah ini Bapak Suwantoro ini menanyakan ini selulit atau stretch mark dan bagaimana dok pengobatannya? Silakan Dokter Devi. Oke. Terima kasih Bapak Suwantoro. Jadi kalau saya lihat gambarnya memang di situ harus kita gali lagi ya sebenarnya. Memang ada bercak seperti merah seperti itu. Dan saya harus tahu dulu lokasinya di mana karena kan untuk stretch mark sendiri memang ada lokasi-lokasi tertentu. Ini kayaknya di paha loh, mohon maaf Di dok. paha ya? Di paha ini dok. Oke, Oke, kalau misalnya di paha bisa jadi itu sebuah stretch mark. Tapi apakah itu ada keluhan lain seperti misalnya gatal yang bisa mengarahkan kita kepada suatu keradangan seperti dermatitis seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, kemungkinan besar memang bisa stretch mark gitu, stretch mark yang awal. Nah, itu bisa saja disebabkan oleh mungkin ada kenaikan berat badan yang drastis pada anak bapak atau penggunaan obat-obat tertentu yang tadi seperti saya bilang mungkin ini laki-laki atau perempuan ya kita kan nggak tahu ya mungkin ya jadi mungkin bisa jadi menggunakan krim-krim pemutih yang mungkin mengandung bahan-bahan yang saya bilang tadi yaitu mengandung bahan steroid yang bisa memberikan efek samping gitu. Jadi mungkin perlu dievaluasi lagi nanti apakah memang dan kita gali ya, jadi yang dikeluhkan itu apakah ada gatal ataukah tidak, dan memang apakah ada memang riwayat penggunaan seperti itu gitu. Gitu. Jadi mungkin memang harus di track lagi ya dokter ya. Apakah mungkin anaknya bapak ini menggunakan istilahnya mungkin hand body yang mengandung krim pemutih yang mungkin tidak terdaftar di BPOM. Sekarang banyak banget kan dok, banyak itu banget kasusnya dijual ya. di pasaran krim untuk pemutih ini, krim untuk pemutih itu tanpa ada BPOM. Itu yang bahaya ya dok ya. Iya. Oke, Dokter Devi tadi kan kita sempat membahas tentang seputar jenis-jenis selulit. Nah, Dokter Devi sudah mengatakan awal mulanya warna pink, setelah itu warna ungu, naik lagi ke tingkat selanjutnya warna putih. Nah, putih itu bahkan sampai ada seperti bentuk geronjalan lagi ya dok ya? Lebih ke arah cekungan seperti bopeng kayak bekas jerawat gitu. Oke. Nah itu berarti apakah tiap warna itu penanganannya berbeda-beda dok? Untuk stretch mark itu gimana sih dok cara untuk menangani stretch mark seperti itu? Atau mungkin sebelum ke putih pas ketika stretch marknya warna merah, gimana nih kita pengennya supaya aman gitu kulitnya? Gimana Dokter Devi? Jadi kalau kita bicara masalah stretch mark, yang perlu kita tekankan pertama, memang pada orang-orang yang stretch mark, bahwa pengobatan stretch mark ini sendiri itu memang agak sulit gitu ya. Jadi sebaiknya pada saat awal kita lebih baik untuk melakukan preventif atau pencegahan gitu. Untuk melakukan preventif sendiri bisa dilakukan yaitu satu mengatur gaya hidup, jadi tidak terjadi kenaikan berat badan yang sangat drastis. Terus kemudian yang kedua bisa digunakan mungkin pada ibu-ibu hamil ya. Jadi bisa digunakan krim-krim anti strie atau anti stretch mark. Oh, krim anti stretch mark anti stretch mark itu bisa digunakan pada saat awal misalnya sudah tahu mulai hamil boleh digunakan gitu. Tapi pilihlah bahan-bahan yang memang aman untuk ibu hamil, jangan lupa. Kemudian yang ketiga yaitu jangan harus pintar-pintar memilih ya penggunaan kayak tadi krim pemutih dan ataupun penggunaan obat-obatan seperti yang mengandung steroid tadi. Jadi baik obat oles maupun obat minum ataupun obat suntik, hati-hati penggunaan steroid memang, dan memang harus dikonsultasikan. Itu pencegahannya sebenarnya. Tapi kalau untuk terapinya sendiri memang yang paling optimal itu memang harus dilakukan tindakan medis. Biasanya kita menggunakan laser ataupun kita menggunakan
microneedling. Microneedling itu sejenis jarum-jarum seperti derma roller ataupun derma pen, mungkin pernah tahu ya pemirsa. Kemudian bisa menggunakan mikrodermabrasi gitu. Jadi seperti dikikis gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Kita menggunakan laser, kita menggunakan microneedling ataupun mikrodermabrasi itu hanya untuk istilahnya kalau sudah terjadi stretch marks berarti terjadi perlukaan di situ. Nah, kita membutuhkan perlukaan yang lebih baru. Jadi perlukaan yang baik istilahnya, karena supaya kita bisa merangsang kolagen. Karena pada dasarnya pada pasien dengan stretch mark itu kandungan kolagennya akan sedikit, sehingga itu menyebabkan tidak elastis, jadi lebih kaku. Gitu. Dan itu yang akhirnya bila terjadi peregangan lagi, itu akan semakin tipis dan semakin melebar gitu ya, gitu. Jadi memang kita butuhkan perlukaan itu untuk membantu merangsang kolagennya, gitu. Tapi tetap saja kita juga membutuhkan kombinasi dengan terapi oles. Jadi terapi krim oles juga itu kita memang butuhkan. Itu kalau seandainya dengan terapi seperti itu bisa hilang kah dok untuk stretch marknya ataukah menipis gitu? Karena ini jujur aja ya, waktu itu ketika saya hamil anak pertama dok, ibu saya tuh suka katakan ke saya, itu perut kalau gatel jangan digaruk-garuk, dibilang gitu. Karena kalau seandainya itu digaruk-garuk nanti kamu akan ada stretch marknya. Padahal kan ketika kita hamil, seperti tadi penjelasan dokter kan kulit kita meregang, pastinya agak gatel ya. Ya gimana dok kita mau nahan tangan ini, kan terkadang kita suka refleks ya gatel-gatel seperti itu. Terus ibu saya bilang begini, karena stretch mark itu ketika sudah muncul tidak bisa hilang. Nah ini tadi dokter Devi menjelaskan bahwa bisa diterapi kan, sekarang teknologi macam-macam ya dok ya gitu, bisa diterapi. Nah ketika diterapi ini apakah stretch mark itu beneran bisa hilang dok? Dengan kondisi stretch marknya warna putih, let's say gitu kan udah yang tahap 3 gitu, atau mungkin yang stretch mark yang warna ungu, itu bisa hilang atau menipis dok? Jadi kalau hilang 100% memang tentu tidak ya, jadi hanya menipiskan atau mengaburkan dan mengurangi celahnya. Jadi misalnya lebarnya berapa senti, dia akan lebih kecil, lebih akan tidak terlihat ya kalau misalnya ini gitu. Tapi memang ya itu tadi perlu pengulangan pada terapi dan memang dapat dikatakan memang agak butuh waktu yang lebih lama untuk terapinya. Untuk terapinya. Oke, dokter ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Selamat pagi dokter. Dokter, saya ini penyintas psoriasis. Bagaimana ya dok menghilangkan hitam-hitam bekas psoriasis? Apakah bekas ini tergantung dari jenis kortikosteroid yang saya pakai? Apa benar kalau memakai salep mometasone lebih tidak hitam bekasnya? Nah, silakan dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi psoriasis sendiri itu kan sebenarnya penyakit autoimun ya, maksudnya terjadi keradangan pada kulit ya, biasanya muncul bercak-bercak merah dengan di atasnya terdapat sisik tebal. Nah, kalau untuk bekasnya sendiri memang kalau kita telah mengalami radang, jadi kemerahan seperti itu, memang akan menjadi lebih hitam. Itu disebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi berbeda lagi ya, gitu, hiperpigmentasi pasca inflamasi. Dan memang kalau untuk kita ngomongin masalah perubahan kulit itu sulit ya, gampang-gampang sulit lah istilahnya kita terapi gitu. Jadi memang membutuhkan waktu gitu. Bisa hilang tapi membutuhkan waktu, dan memang ada krim-krim tertentu yang bisa memudarkan itu. Tapi kalau untuk mometasone sendiri misalnya itu lebih tidak hitam ya. Lebih tidak hitam bekasnya. Sebenarnya kalau semua jenis steroid itu dia memang mengobati untuk inflamasi ataupun radang pada penyakit psoriasisnya, tapi memang hitam atau tidak bekasnya itu memang tidak pengaruh dari obatnya sendiri gitu. Kita orang kulit hitam, maksudnya orang Asia ya, cenderung kita kan istilahnya kalau teorinya itu sebenarnya ada golongan warna kulit gitu ya. Ada golongan 1 sampai golongan 6. Jadi yang 1 itu yang putih, 6 itu yang gelap banget, golongannya negro atau seperti itu ya, hitam banget ya. Nah, kita nih di antara 4 sampai 6 gitu. 4 sampai 6 ini gampang untuk terjadinya
hiperpigmentasi pasca inflamasi tadi. Jadi karena kita mempunyai melanin yang berbeda dengan pada kulit orang putih gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kita terdapat radang atau misalnya bekas sesuatu pun, maksudnya dermatitis, gitu ya. Bekas luka ataupun psoriasis tadi itu memang bisa menimbulkan bekas kehitaman tadi. Oke. Jadi kalau seandainya memakai salep mometasone ini tidak menjamin bahwa ini tidak akan lebih hitam gitu ya, Dok ya, karena memang ini disesuaikan dengan jenis warna kulitnya. Jadi dengan pemberian mometasone ini sudah benar sebenarnya, tapi untuk warna membekas atau tidak itu memang tergantung pada individu masing-masing gitu. Oke. Nah, berbicara tentang warna kulit nih, Dok, balik lagi. Ini kan banyak sekali yang muncul juga di pasar di luaran sana, Dok, katanya gini. Kalau orang bule itu nggak akan muncul stretch mark gitu. Kalau kita orang Asia pastilah muncul stretch mark. Dok, itu dengan istilahnya seperti itu benar nggak sih, Dok? Kalau orang bule itu nggak akan muncul stretch mark, sementara kita orang Asia akan muncul stretch mark. Sedih banget kita jadi orang Asia, Dok, akan ada muncul stretch marknya. Itu benar nggak, Dok? Statement seperti itu? Sebenarnya nggak juga ya. Tadi kan pada intinya adalah stretch mark itu adalah efek dari peregangan yang tidak bisa dikompensasi oleh kulit sebenarnya. Oh, intinya begitu ya, intinya Dok, ya? begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya orang Asia lebih kok sering muncul, mungkin ada genetiknya memang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memukul rata ya sebenarnya. Orang Asia semuanya begini. Mungkin sebenarnya tidak semua orang Asia, tapi mungkin sebelumnya sudah ada genetik seperti itu. Cuman kan tadi memang faktor-faktor penyebab stretch mark kan banyak ya. Jadi salah satunya mungkin peningkatan berat badan, kemudian yang drastis ya, terus kemudian kehamilan lah. Itu memang semua orang pasti akan bisa kena. Tapi kan bagaimana kita mencegahnya supaya tidak muncul stretch mark. Jadi seperti tadi misalnya pada saat kehamilan kita pakai krim anti strie atau anti stress mark gitu. Kalau seandainya penggunaan krimnya itu kita ganti dengan olive oil gitu loh, Dok, bisa nggak, Dok? Boleh. Jadi minyak kan biasanya kalau nggak olive oil, ada lagi bilang katanya minyak kelapa atau apa gitu ya, Dok? Bisa nggak, Dok? Ini ya, oke. Sebenarnya kandungan krim anti stretch mark itu sendiri banyak sebenarnya. Ada yang mengandung tretinoin. Nah, tretinoin itu atau derivat dari vitamin A itu yang itu tidak boleh dipakai oleh ibu hamil. Terus ada yang almond oil, ada yang centella asiatica, itu bisa digunakan sebenarnya dan itu aman untuk ibu hamil juga. Biasanya memang kalau krim anti stretch mark itu sendiri tuh sebenarnya komposisinya nggak hanya satu gitu ya, misalnya cuman almond oil, tapi pasti ada lain-lainnya yang dia bekerja sinergis gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini sebelum saya lupa lagi nih, Dok. Tadi Dokter Devi juga mengatakan faktor genetik ini mempengaruhi munculnya stretch mark atau tidak, selain dipengaruhi oleh mungkin kenaikan berat badan yang terlalu drastis dan mendadak seperti itu ya pemirsa. Tapi ini ada faktor genetik di sini. Berarti kalau seandainya saya punya orang tua, umpamanya bapak yang memiliki stretch mark, berarti saya punya kecenderungan memiliki stretch mark juga kah, Dok? Apakah itu turunannya dari bapak atau dari ibu atau gimana ini, Dok? Kalau untuk faktor genetik, Dok? Oke, kalau kita ngomong genetik memang belum banyak penelitian yang membahas tentang genetik pada stretch mark ya. Jadi memang ada pengaruh dari bawaan dari sebelumnya, mungkin generasi sebelumnya, mungkin bapak ibu atau gimana. Jadi ada kecenderungan menurunkan, tapi tidak yang langsung dari bapak atau dari ibu itu tidak pernah dijelaskan sih sebenarnya gitu. Jadi istilahnya kita punya bawaan atau gen yang kita bisa muncul stretch mark, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Itu sepertinya mungkin kalau seandainya kita udah tahu bahwa kita punya bawaan akan muncul stretch mark, kita bisa preventif sebelumnya gitu kita ya. bisa mencegah lah ya itu ya, Dok ya, dengan cara ya kita harus merawat. Apalagi kalau seandainya sekarang lagi masuk usia kehamilan ya, Dok ya. Biasanya itu kan menyerang ibu-ibu yang sedang hamil gitu ya, hamil-hamil udah trimester pertama ya, Dok ya. Boleh. Kalau seandainya udah tahu bahwa saya ini ada genetik atau ada turunan stretch mark, cobalah mulai merawat ya bagian-bagian yang sekiranya akan muncul stretch mark itu, mungkin bagian perut, bagian paha, lebih diperhatikan. Dikasih olive oil juga nggak apa-apa, dikasih
minyak kelapa juga nggak apa-apa, yang penting supaya jangan biarkan kulit itu kering ketika dia meregang. Seperti itu ya Dokter Devi, benar ya? Jadi kita harus menjaga kelembapan juga sih sebenarnya gitu. Intinya seperti itu. Kalau dikasih kayak hand body lotion Dok, bisa nggak Dok? Apakah cukup nggak Dok itu? Tergantung hand body lotionnya kandungannya apa ya. Jadi ada beberapa kandungan yang istilahnya belum sesuai dengan kulit kita, jadi masih kurang gitu. Jadi tergantung juga bagaimana kondisi kulitnya, apakah sangat kering, sensitif atau seperti apa. Dan itu memang harus pemilihan body lotion juga disesuaikan. Dengan kondisi kebutuhannya dan kebutuhannya seperti itu. Oke pemirsa, kalau seandainya ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Devi, line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka pemirsa. Kalau seandainya mungkin sekarang ini lagi melihat ya, bercermin, aduh di bagian lengan ini ada stretch mark atau selulit nih, gimana ya caranya untuk menghilangkannya. Kan kita kalau seandainya pakai baju kadang mau pakai lengan buntung gitu ya, kalau sekarang sih Surabaya lagi masuk musim hujan, dingin, tapi kalau udah masuk musim kemarau, aduh rasanya pakai baju lengan panjang itu sumuk gitu, pakainya pakai tank top gitu. Tapi kalau seandainya ada stretch mark kan rasanya mengganggu. Nah, punya keluhan seputar stretch mark atau selulit, line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka pemirsa, silakan untuk langsung berkonsultasi dengan Dokter Devi. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin. Kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Anda warga Sidoarjo. Ayo gunakan hak pilihmu. Kita sambut pilkada serentak. Rabu 9 Desember 2020 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Untuk masa depan Sidoarjo. Sebelum itu, pastikan namamu telah terdaftar sebagai pemilih. Caranya, cek data kamu di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Kita nyoblos. Ojo lali yo rek, saat datang ke TPS tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Ingat, Rabu 9 Desember 2020, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Pilgub bermartabat Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya. Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Aduh, nggak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuat-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Terkadang ya pemirsa, kita tuh sebagai manusia itu ada sikap-sikap pesimis gitu ya. Jadi ketika kalau seandainya sudah muncul selulit atau muncul stretch mark, kita suka berpikir, ah sudahlah biarkan saja, sudah kelewatan gitu, nggak usah diapa-apain, toh udah muncul juga gitu, nggak bisa hilang juga. Jangan seperti itu ya pemirsa. Kita itu harus yakin bahwa stretch mark ataupun selulit itu sebenarnya bisa kita tangani dengan tepat. Kalau seandainya memang penanganannya tepat, jangan sembarangan. Jangan pula kita sembarangan akhirnya membeli krim-krim pemutih yang dijual di pasaran tanpa ada BPOM yang menjanjikan katanya bisa menghilangkan stretch mark. Jangan ya pemirsa, takutnya itu nanti malah menjadi lebih bahaya untuk kondisi kulit kita. Tapi kalau sekarang pemirsa sedang mengalami stretch mark atau mungkin selulit, bertanya-tanya sebenarnya
lebih gampang mana sih kalau untuk dihilangkan gitu Dokter Devi, stretch mark atau selulit gitu? Karena memang ini dua hal yang sering terjadi nih pada kondisi kulit kita nih orang Asia pada umumnya ya dokter ya. Mana nih dok yang lebih gampang untuk ditangani, stretch mark atau selulit dok? Oke. Kalau kita tanya yang gampang yang mana, sebenarnya dua-duanya sama-sama membutuhkan waktu yang lama dalam penanganannya dan konsistensi ya istilahnya. Jadi kalau pada selulit kan juga memang dibutuhkan adanya exercise, perubahan gaya hidup, dan memang beberapa terapi itu tidak bisa hanya satu terapi juga. Jadi memang harus kombinasi, dan memang kalau yang pada selulit itu untuk yang krim oles itu memang tidak kurang bermanfaat, jadi lebih ke arah tindakan medis nanti dilakukan. Kalau untuk selulit ya dok ya? Untuk selulit, tapi untuk stretch mark sama juga memang membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran sebenarnya ya. Jadi memang kalau kita ngomongin masalah perubahan warna kulit itu misalnya putih, merah, hitam, itu tidak bisa semudah kita membalikan tangan gitu. Jadi ya kita mau pakai laser, pakai krim, oh bisa nih jadinya langsung cepet gitu. Itu juga nggak bisa. Perlu konsistensi penggunaan, misalnya penggunaan krim anti strienya, anti stretch marknya, dan pengobatan lasernya juga tidak bisa hanya sekali 2 kali gitu. Oh gitu. Jadi Nah ini dia pengobatannya itu nggak bisa sekali 2 kali ya dok ya, karena terkadang kita yang muncul di masyarakat nggak apa-apa diobatin gitu, sekali diobatin kok nggak hilang-hilang ya, akhirnya abis gitu mandek dok, nggak mau berobat lagi, nggak mau diterapi lagi. Padahal sebenarnya itu kita butuh continue ya. Iya betul. Jadi tidak bisa hanya 1-2 kali. Jadi memang agak, ya itu tadi saya membutuhkan waktu yang lama dan konsistensi dari penggunaan terapinya, baik laser maupun krim-krim oles tadi. Oke, jadi harus telaten intinya gitu ya dokter Devi ya. Dokter, udah ada lagi yang bertanya nih di WhatsApp. Selamat pagi dokter. Dokter, bagaimana ya merawat dan menghilangkan munculnya jaringan parut bekas luka dok? Nah ini silakan dokter Devi. Oke, kalau kita ngomongin jaringan parut bekas luka ya, itu istilahnya itu adalah karena efek dari penyembuhan luka yang tidak baik sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita luka, memang idealnya itu kulit itu akan menutup dan rata. Tapi kalau pada beberapa orang yang dia memiliki gen tertentu dan memiliki istilahnya memang bawaan untuk terjadinya keloid, dia akan muncul scar yang meninggi. Jadi kalau scar hipertrofik ataupun keloid tadi ya, bekas luka itu namanya keloid atau scar hipertrofik tadi. Nah memang kalau pengobatannya sendiri memang juga memerlukan beberapa kombinasi terapi. Biasanya tidak bisa menggunakan obat oles biasanya. Biasanya akan kita berikan obat suntik yang ada istilahnya cairan antiinflamasi untuk membantu mengecilkan jaringan parut, dan mungkin bisa dikombinasi dengan treatment laser gitu. Tapi sama juga yang namanya luka bekas, yang namanya luka menjadi jaringan parut atau bopeng tadi, itu memang susah untuk penanganannya dan memang memerlukan kontinuitas. Jadi tidak bisa hanya 1-2 kali. Jadi penyuntikan maupun lasernya memang membutuhkan beberapa kali, tergantung dari respon masing-masing pasien nanti seperti apa. Oke, selanjutnya dok, ini yang nanya banyak ya, kita kebut ya dok. Dok, ada lagi yang bertanya nih. Selamat pagi dokter, dari Rosi di Jombang. Selamat pagi Rosi. Rosi ini bercerita bahwa gemuk dok, berat badannya 96 kg. Banyak timbul stretch mark dokter di lengan, betis, paha. Yang ditanyakan itu apa karena berat badannya Rosi ini yang bertambah besar dan stretch marknya itu jadi bisa tambah banyak gitu ya dok ya. Terus gimana nih dok cara untuk menguranginya? Silakan dokter. Oke, jadi memang pada dasarnya tadi ya stretch mark sendiri itu adalah peregangan yang tidak bisa dikompensasi oleh kulit gitu. Jadi bisa jadi memang beberapa faktor tadi yang menimbulkan, jadi kenaikan berat badannya drastis. Jadi karena berat badannya naik ya, otomatis kan massa ototnya juga meningkat. Jadi dia menarik kulit jadi lebih tipis seperti permen karet tadi, jadi bagian tengahnya kan lebih tipis. Nah bisa jadi mungkin bisa karena faktor itu ya. Terus kemudian memang kalau bertambah banyak, memang kalau misalnya tidak diterapi akan dia bertambah banyak gitu. Gitu dan bisa jadi karena kondisi dari kulitnya sendiri mungkin tidak terlalu
yang lembab, jadi kering dan gampang untuk terjadi retakan seperti itu. Oke, ini saya tangkap nih akhirnya dari Dokter Devi. Stretch mark itu berarti lebih gampang muncul di kondisi kulit yang kering ya dok ya. Sementara kita kan orang Asia nih, atau mungkin orang Asia lah ya kita bilangnya, punya jenis kulit itu berbeda-beda. Ada kering, ada yang normal, ada yang kombinasi lah seperti itu dok. Jadi ketika kondisi kulit kering akan lebih gampang muncul stretch mark, betul ya dok ya? Tidak selalu, misalnya kulit kering terus muncul stretch mark, tidak seperti itu sebenarnya. gitu. Jadi memang benar-benar terjadi penarikan yang mungkin sangat kuat ya, karena kulit kita sebenarnya sendiri itu sudah kuat sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada kondisi tertentu yang dia tarikannya sangat kuat, misalnya kenaikan berat badan yang drastis tadi, kemudian pada kehamilan, nah itu baru dia muncul itu. Tapi memang mungkin ada faktor tambahan aja bahwa kulitnya kering sehingga gampang juga untuk terjadi retakan gitu. Berarti solusinya buat Rosi yang di Jombang ini apa dong dok? Gitu dengan kondisi kulit dia yang katanya muncul stretch mark di mana-mana. Solusi untuk yang tercepat yang untuk saat ini bisa dilakukan apa dok? Oke, jadi memang kalau untuk solusinya sendiri bisa mungkin ya itu tadi terapi dengan tindakan medis, mungkin bisa kita gunakan laser dan kita pakai krim untuk terapi sehari-harinya juga kita pakai gunakan krim. Jadi tapi itu harus continue juga gitu, harus konsisten juga gitu. Harus telaten intinya gitu ya Rosi, kalau seandainya memang menggunakan krim seperti tadi Dokter Devi sudah katakan, tidak punya krim nggak apa-apa, pakailah itu olive oil ya, minyak zaitun. Olive oil nggak ada nggak apa-apa, pakailah itu minyak kelapa, seperti itu ya dok ya. Jadi segala sesuatu itu istilahnya kalau seandainya memang aman untuk digunakan kondisi kulit kita, nggak apa-apa digunakan aja supaya kita untuk mengurangi stretch mark itu jangan bertambah lagi ya dok ya, setidaknya seperti itu. Dokter ada lagi yang bertanya ini, selamat pagi dokter. Dokter, kandungan bahan pelembab apa ini dok yang direkomendasikan efektif bisa melembabkan kulit? Apa VCO saja sudah cukup? Nah, bagaimana nih dengan pelembab yang mengandung ceramide? Bener ya dok ya, saya bilangnya ceramide, betul ya dok ya? Ya silakan dokter Devi. Oke, jadi kalau ya itu tadi kandungan pelembab sebenarnya kan tergantung pada individu masing-masing ya, jenis kulitnya seperti apa. Pada beberapa orang dia kondisi kulitnya kering sekali, itu memerlukan kondisi maksudnya membutuhkan yang pelembab yang memang lebih strong ya, istilahnya strong untuk melembabkan kulitnya. Memang yang paling banyak memang ini ya gabungan biasanya ya. Tapi kalau untuk yang penggunaan VCO sendiri ya sebenarnya kan bisa kita pakai, tapi kita lihat dulu kulitnya, apakah memang dengan menggunakan VCO itu sudah cukup tercover atau tidak. Kalau untuk penggunaan ceramide memang itu yang bagus ya sebenarnya, karena ceramide itu adalah kandungan yang ada di dalam kulit kita. Dia menjaga supaya strukturnya itu tetap bagus gitu. Jadi kalau misalnya memang saya suruh pilih VCO ataupun ceramide tergantung dari kondisi pasiennya. Lebih cocok kalau misalnya gabungan ya, ada yang dengan ceramide dan apa gitu. Nah kalau misalnya yang VCO ini cenderung dia lebih kering sih sebenarnya. Itu maksudnya tidak yang cover yang cukup yang kuat gitu ya. Kalau ceramide memang dia lebih cenderung hampir sama dengan kondisi kulit kita. Gitu. Oke. Dokter, dari tadi kita sudah membahas nih seputar stretch mark dan selulit gitu ya. Dan Dokter Devi juga mengatakan harus diterapi gitu ya. Tadi Dokter Devi sudah mengatakan microdermabrasi salah satunya ya untuk mengatasi stretch mark ya. Terus penggunaan krim juga bisa gitu ya untuk mencegah supaya stretch mark tidak bertambah banyak gitu. Kalau seandainya kami menempuh jalan untuk terapi dok, biasanya memakan waktu berapa lama sih dok untuk terapi supaya stretch mark itu bisa memudar atau hilang seperti itu dokter Devi? Kalau ditanyakan berapa kali harus laser dok, atau berapa lama ya dok saya harus pengobatan, itu nggak bisa kita patok ya, karena masing-masing orang akan berbeda, sama kayak kita minum obat tertentu gitu ya. Saya cocok dengan obat A, tapi belum tentu pasien lain cocok dengan obat itu. Jadi memang tergantung respon juga dari bagaimana kulit pasien itu.
dan bagaimana mungkin konsistensinya dia selama menggunakan krim selama di rumah atau menjaga gaya hidupnya seperti itu. Jadi dilihat juga dengan kondisi kulit si pasien itu ya dok. Dan penelitian sekarang masih bervariasi sih Mbak Alia, jadi tidak ada yang mematok itu dalam 6 bulan itu membaik, dalam 9 bulan membaik, itu nggak ada. Jadi bervariasi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang lebih gitu, tergantung juga bagaimana terapi yang digunakan juga. Oke, nah ini mungkin akan menjadi salah satu pertanyaan terakhir ya dok ya, karena kita waktunya sudah terbatas juga nih, udah habis juga nih pemirsa. Nah maaf ya kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dokter, mungkin dokter Devi bisa memberikan tips nih dok, buat kita ya, buat para pemirsa di rumah yang mungkin sekarang ini memiliki selulit dan stretch mark, atau mungkin yang masih belum memiliki karena lagi hamil nih dok, lagi mendapatkan kabar berita baik gitu, waduh lagi hamil, lagi isi, kita nggak pengen supaya ada keluarnya stretch mark. Apa nih yang harus dilakukan? Kasih tips dong dokter Devi, silakan dokter. Oke, jadi untuk mencegah terjadinya stretch mark sendiri, yaitu tadi kita perlu melakukan usaha preventif. Yang pertama yaitu kita menjaga gaya hidup kita supaya tetap sehat dan menjaga supaya badan kita tidak naik dengan sangat drastis. Kemudian apabila misalnya sekarang kondisinya sedang diberi anugerah hamil, maka ya gunakanlah krim-krim anti stretch mark yang istilahnya aman untuk ibu hamil. Jadi yang aman untuk ibu hamil itu yang tidak mengandung bahan tretinoin ataupun vitamin turunan dari vitamin A. Ya, terus kemudian yaitu harus pintar-pintar juga kita memilih penggunaan untuk krim pemutih, karena itu memang sekarang banyak efek samping yang muncul dari penggunaan krim-krim pemutih yang tidak sesuai gitu. Jadi kita harus pintar sebagai konsumen juga. Oke, itu dia. Terima kasih banyak Dokter Dia Tiara Devi sebagai spesialis kulit dan kelamin sudah sharing nih di Sehat Pagi seputar stretch mark dan juga selulit. Makanya pemirsa ya, kita sebagai manusia itu nggak boleh patah semangat. Kalau seandainya stretch mark atau mungkin selulit sudah muncul, yakinlah itu bisa ditangani dengan tepat, bisa dibikin hilang atau memudar gitu ya. Tapi balik lagi, kita harus menemukan penanganan yang tepat. Kalau seandainya belum muncul stretch mark dan selulit, mulailah menjaga diri supaya tidak muncul stretch mark dan selulit dengan cara tadi menjaga berat badan supaya tidak naik secara drastis. Memilih juga ya untuk krim-krim pemutih gitu ya, yang janganlah kita memakai krim pemutih yang dijual bebas di pasaran, tidak ada BPOM-nya. Dan akhirnya saya Alia Renomas undur diri pemirsa, sehat selalu ya, sampai jumpa.